5 cara hemat ala ibu-ibu di Jepang, pikiran tenang, hidup bahagia sebelum lanjut. Yuk, klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Pernah nggak sih kamu lagi duduk sendirian, entah sambil minum teh, ngopi, atau cuma bengong sore hari? Tiba-tiba kepikiran, kenapa hidup rasanya capek banget? Padahal kerja juga nggak sedikit. Uang masuk tapi kok rasanya selalu habis. Hati juga ikut capek, pikiran muter terus. Dan ujung-ujungnya muncul pertanyaan kecil di kepala. Sebenarnya yang salah itu siapa? Aku atau cara hidupku? Nah, di momen kayak gitu, aku sering kepikiran satu hal yang kelihatannya sederhana tapi dalam banget. Kenapa ya ibu-ibu di Jepang itu hidupnya kelihatan tenang, kalem, nggak ribet? Padahal kalau dipikir, biaya hidup di sana juga nggak murah. Tekanan hidup juga tinggi. Tapi kok wajah mereka jarang kelihatan panik soal uang. Dari situ aku mulai sadar, mungkin yang beda bukan jumlah uangnya, tapi cara mereka memperlakukan hidup dan uang itu sendiri. Kadang kita hidup tuh kayak lagi dikejar sesuatu yang nggak kelihatan, tiap hari ngerasa kurang, ngerasa tertinggal, ngerasa harus beli ini itu biar kelihatan aman. Padahal hati malah makin sesak. Kita sering ketawa tapi capek, sering belanja tapi gelisah, sering kerja tapi nggak tenang. Sementara ibu-ibu di Jepang, mereka hidup pelan, sadar, dan penuh kesadaran kecil yang sering kita anggap remeh. Mereka bisa bahagia cuma dari rumah yang rapi, makan sederhana, dan rutinitas yang tertata. Bukan karena hidup mereka sempurna, tapi karena mereka berdamai dengan kenyataan dan enggak maksa hidup harus kelihatan hebat di mata orang lain. Disinilah aku mulai ngerasa, jangan-jangan selama ini kita salah fokus. Kita kejar tampilan, padahal yang dibutuhin itu ketenangan. Aku pengen ngajak kamu ngobrol, bukan buat nguliahin, tapi kayak curhat antar teman yang sama-sama capek sama dunia. Tentang gimana ibu-ibu di Jepang itu punya kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi efeknya gede banget ke pikiran dan hidup mereka. Kebiasaan yang bikin mereka nggak gampang panik soal uang, nggak gampang iri, dan nggak gampang stres cuma gara-gara bandingin hidup sendiri sama orang lain. Mereka bukan hidup tanpa masalah, tapi mereka punya cara berdamai dengan masalah itu. Dan jujur aja, waktu aku pelajarin satu persatu, rasanya kayak ditampar halus. Karena ternyata banyak masalah hidup kita bukan karena nasib, tapi karena pola pikir yang selama ini kita anggap wajar. Jadi di cerita ini, aku pengen ajak kamu pelan-pelan masuk ke cara hidup mereka, bukan buat ditiru mentah-mentah, tapi buat diambil intinya. Biar hidup nggak selalu terasa berat, biar uang nggak selalu jadi sumber stres, dan biar hati kita bisa sedikit lebih tenang dari hari ke hari. Anggap aja ini obrolan santai, bukan ceramah, bukan teori berat, cuma cerita yang mungkin bikin kamu bilang dalam hati, oh ternyata bisa ya hidup setenang itu. Dan mungkin aku juga bisa mulai dari hal kecil hari ini. Cara pertama itu soal membedakan antara butuh dan ingin. Dan ini kelihatannya sepele, tapi aslinya paling berat dijalani. Karena godaan hidup itu bukan cuma datang dari luar, tapi dari pikiran sendiri. Ibu-ibu di Jepang itu terbiasa berhenti sebentar sebelum beli sesuatu. Mereka tanya ke diri sendiri dengan jujur, ini beneran perlu atau cuma pengen karena lagi capek, lagi bete, atau lagi pengen dihargai. Dan lucunya kita sering belanja bukan karena butuh barangnya, tapi karena butuh perasaan senang sesaat, pengen merasa berhasil, pengen ngerasa hidupnya naik level. Padahal setelah barangnya sampai rumah, rasa senangnya cuman bertahan sebentar, lalu digantikan rasa bersalah.
Dan ibu-ibu di Jepang paham betul soal ini. Mereka lebih milih menunda kesenangan kecil demi ketenangan yang panjang. Dan anehnya justru dari situ, hidup mereka terasa lebih lapang. Nggak keburu nafsu, nggak gampang iri, dan nggak gampang stres lihat hidup orang lain yang kelihatannya lebih wah di media sosial. Karena mereka tahu, kebahagiaan itu bukan soal punya banyak, tapi soal merasa cukup. Cara kedua adalah kebiasaan mencatat semua pengeluaran. Bahkan yang kelihatannya receh dan nggak penting. Dan ini sering bikin orang kaget sendiri, karena selama ini merasa uang hilang entah kemana. Padahal setelah dicatat, baru sadar ternyata bocornya dari hal kecil yang dilakukan berulang, seperti jajan, kopi, atau belanja kecil yang katanya cuma sekali. Ibu-ibu di Jepang melakukan ini bukan karena pelit, tapi karena mereka menghargai uang hasil kerja keras. Mereka menganggap uang itu seperti energi. Kalau nggak dijaga, akan habis tanpa terasa. Dan lucunya ketika semua dicatat, pikiran juga ikut lebih tenang. Karena nggak ada lagi rasa was-was. Nggak ada lagi tebak-tebakan akhir bulan. Semuanya jelas, semuanya terlihat, dan dari situ muncul rasa kontrol yang bikin hidup terasa lebih aman, lebih tertata, dan lebih damai. Cara ketiga adalah kebiasaan menghargai barang yang dimiliki, dan ini kelihatannya sederhana tapi efeknya luar biasa. Ibu-ibu di Jepang tidak mudah membuang barang hanya karena sedikit rusak atau sudah tidak tren. Mereka memperbaiki, merawat, dan memakai dengan penuh rasa syukur, bukan karena tidak mampu beli baru, tapi karena mereka menghormati proses dan uang yang sudah dikeluarkan. Dan dari kebiasaan ini lahir rasa cukup yang jarang dimiliki banyak orang. Karena saat seseorang merasa cukup, dia tidak mudah iri, tidak mudah membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan tidak merasa hidupnya kurang hanya karena melihat orang lain pamer di layar. Hidup jadi lebih ringan karena tidak terus mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Cara keempat adalah hidup sederhana tanpa rasa minder. Dan ini penting banget karena di Jepang hidup sederhana bukan tanda kegagalan, tapi justru tanda kedewasaan. Rumah kecil tidak membuat mereka merasa rendah. Naik sepeda bukan berarti hidup susah. Mereka tidak hidup untuk terlihat sukses di mata orang lain, tapi hidup untuk merasa nyaman di dalam dirinya sendiri. Dan disinilah banyak dari kita sering capek, bukan karena kurang uang, tapi karena terlalu sibuk membuktikan sesuatu ke dunia, terlalu takut dibilang gagal, terlalu sibuk menjaga citra, padahal hati sendiri lelah. Ibu-ibu di Jepang memilih damai daripada gengsi, dan dari situ lahir ketenangan yang mahal harganya. Cara kelima adalah kebiasaan menabung lebih dulu, baru belanja. Bukan nunggu sisa, karena mereka sadar kalau menunggu sisa itu hampir selalu berujung tidak ada sisa, meskipun jumlahnya kecil. Menabung dianggap sebagai bentuk cinta pada diri sendiri di masa depan. Seperti bilang ke diri sendiri, aku peduli sama hidupmu nanti. Dan dari kebiasaan kecil ini tumbuh rasa aman. Karena tahu kalau suatu hari ada masalah, masih ada pegangan. Dan dari semua cara ini, satu benang merahnya adalah hidup tenang. Bukan soal punya banyak uang, tapi soal punya kendali, dan mungkin kita tidak harus langsung sempurna. Cukup mulai dari satu kebiasaan kecil hari ini. Karena hidup yang damai itu bukan tentang seberapa besar penghasilan, tapi seberapa ringan hati kita menjalaninya. Kalau dipikir pelan-pelan, hidup yang tenang itu ternyata bukan hasil dari angka di rekening, tapi dari hubungan kita sendiri dengan uang dan keinginan. Banyak dari kita capek, bukan karena kerja terlalu keras, tapi karena pikiran kita nggak pernah istirahat. Selalu membandingkan, selalu merasa kurang, selalu takut tertinggal. Padahal, ibu-ibu di Jepang ngajarin satu hal sederhana, tapi dalam banget. Hidup itu bukan lomba siapa, paling cepat atau paling kelihatan sukses, tapi siapa yang paling bisa menikmati hari tanpa rasa cemas berlebihan. Mereka nggak ribut soal terlihat kaya, mereka sibuk bikin hidupnya terasa cukup, dan anehnya, saat rasa cukup itu hadir, hati jadi lebih lapang, tidur lebih nyenyak,
Dan senyum jadi lebih tulus. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, nuntut harus begini, harus begitu. Padahal tubuh dan pikiran kita juga capek. Kita lupa kalau tenang itu juga sebuah pencapaian. Ibu-ibu di Jepang seolah bilang ke kita, "Enggak apa pelan, enggak apa sederhana, yang penting kamu enggak menyiksa diri sendiri demi standar orang lain." Hidup itu bukan soal kelihatan hebat di mata orang, tapi soal pulang ke rumah dengan hati yang masih utuh. Dan lucunya, saat kita berhenti ngejar pengakuan, justru hidup terasa lebih ringan dan rezeki sering datang tanpa kita kejar ke sana kemari. Kadang kita mikir bahagia itu mahal, padahal seringkali yang mahal itu gengsi kita sendiri. Gengsi buat bilang cukup, gengsi buat hidup sederhana, gengsi buat jujur kalau sebenarnya capek. Padahal kebahagiaan sering muncul dari hal remeh, dari rumah yang rapi, dari dompet yang gak panik, dari pikiran yang gak ribut tiap mau tidur. Ibu-ibu di Jepang seolah ngajarin hidup bukan tentang menambah terus, tapi tentang mengurangi hal-hal yang bikin kita lelah. Mengurangi keinginan, mengurangi perbandingan, mengurangi drama yang sebenarnya gak perlu. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa berat, mungkin bukan karena kamu kurang hebat, tapi karena kamu terlalu keras sama diri sendiri. Pelan-pelan aja, nggak usah langsung sempurna. Mulai dari satu kebiasaan kecil, satu keputusan sadar, satu pilihan buat lebih sayang sama diri sendiri. Karena hidup yang damai itu bukan hadiah besar yang datang tiba-tiba, tapi hasil dari keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan percayalah, perubahan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada niat besar yang cuma sebentar. Dan kalau hari ini kamu masih berjuang, masih belajar, masih jatuh bangun, ngatur hidup dan keuangan, itu artinya kamu sedang bertumbuh. Nggak apa capek, asal jangan nyerah. Nggak apa pelan, asal terus jalan. Kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana juga lagi belajar jadi versi diri yang lebih tenang dan lebih bahagia. Jadi tarik napas pelan-pelan, senyum dikit, dan ingat satu hal. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang bisa menikmati perjalanan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat ya!